adik-adik, happy Sunday. Kita ketemu lagi minggu ini. Adik-adik semua, apa kabar? Kakak selalu berdoa supaya adik-adik sehat, kuat, diberkati Tuhan. Dan adik-adik semua jangan lupa untuk selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, dan sering-sering cuci tangan ya. Adik-adik inget nggak? Ayat hafalan minggu lalu itu ada di mana ya Kak Emi? Di mana ya? Pokoknya isinya tuh iman adalah dasar dari nggak inget dari mana Kak Elsha? Nah, Kak Elsha kasih tahu ya, ayat hafalan minggu lalu itu ada di Ibrani 11 ayat yang pertama yang bunyinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh iya, ingat. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah pada hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik semua, kakak ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Percaya nggak kalau kasih Tuhan itu manis dan indah? Percaya dong, amin. Oke, kakak ajak kalian semua untuk lebih semangat lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Lebih
sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama yuk. mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kita sama-sama tutup mata, lipat tangan kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Engkau berkati kami Tuhan, ajar kami untuk bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan, haleluya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan sekarang adik-adik. Adik-adik barusan kan sudah menyembah Tuhan, sudah sama-sama memuji Tuhan. Pasti semuanya sudah bersuka cita. Yes, haleluya. Dan saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari huruf yang ketujuh, alfabet yang ketujuh, yaitu G, generosity. Nah, adik-adik sudah belajar dari A sampai F. Sekarang kita mau belajar yang selanjutnya, yaitu G, dari huruf yang ketujuh, yaitu generosity atau murah hati. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar yuk. Generosity atau murah hati itu adik-adik, itu adalah salah satu dari buah roh. Nah, kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan ada kebaikan. Beberapa Alkitab bahasa Inggris itu menerjemahkan kebaikan sebagai goodness, kebaikan. Tapi ada beberapa juga yang menerjemahkan sebagai generosity atau murah hati. Nah, apa sih artinya murah hati? Adik-adik tahu nggak murah hati itu apa? Murah hati itu secara gampangnya itu bicara tentang suka memberi. Ayo siapa yang di sini yang suka memberi? Yeay, kakak percaya semuanya pasti suka memberi. Nah, kalau suka memberi itu adik-adik artinya adik-adik ketika memberi itu tidak meminta balasan. Terus kalau adik-adik suka memberi kepada seseorang yang lain atau papa mama atau saudara yang lain, ketika adik-adik memberi, itu adik-adik nggak akan marah, nggak akan sedih ketika adik-adik sudah memberikan sesuatu itu. Adik-adik nggak akan menggerutu kalau misalnya adik-adik sudah memberikan sesuatu itu. Nah, jadi artinya murah hati itu adik-adik artinya adalah penuh dengan kebaikan. Jadi kalau adik-adik punya sikap murah hati, sifat yang murah hati, adik-adik itu penuh dengan kebaikan. Kalau kita baik, artinya kita bisa murah hati. Kalau kita murah hati, artinya kita baik. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita loh untuk murah hati. Kalau adik-adik buka di Lukas 6 ayat 36, di situ dituliskan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sama seperti Bapamu yang di surga yang murah hati. Adik-adik, ada satu cerita di Alkitab yang diceritakan Tuhan Yesus. Ceritanya itu ada seorang ayah dan ada dua orang anak. Yang pertama ada anak yang sulung dan yang kedua adalah anak yang bungsu. Mereka itu dari keluarga yang sangat kaya, sangat kaya. Ayah dari kedua anak ini suka memberi. Kalau anaknya minta sesuatu, pasti ayahnya langsung mengabulkan, langsung memberi. Kalau ada orang lain yang membutuhkan sesuatu, pasti ayahnya juga nggak segan-segan untuk memberi juga. Nah, sampai suatu hari, anak bungsu ini itu bilang ke ayahnya, "Ayah, aku mau minta warisan dong. Aku mau minta uang yang banyak sekali. Aku mau beli baju, mau beli sepatu, mau beli apa lagi, sandal, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang mau dibeli." Nah, anak ini akhirnya dikasih uang karena papanya ini, karena ayahnya ini baik, ya kan, murah hati. Ayahnya bilang, "Ya, ini ayah kasih uang." Nah, gitu. Dan setelah anak bungsu ini dapat uang itu, anak bungsu ini langsung lari, pergi dari rumahnya, menghabiskan uangnya untuk shopping, beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Dia nggak mau bagi-bagi ke orang lain. Pokoknya apapun yang ada di dia, itu punya dia. Jadi nggak mau dikasih ke orang lain. Ini bukan murah hati namanya adik-adik. Jadi semuanya itu harus jadi miliknya anak bungsu ini. Semakin uangnya ini dipakai, semakin habis, sampai akhirnya anak bungsu ini jatuh miskin. Sampai-sampai adik-adik diceritakan juga kalau dia sampai makan makanannya babi. Ya ampun, kasihan ya. Setelah dia sadar kalau uangnya habis, anak bungsu ini langsung teringat sama ayahnya. Oh iya ya, ayahku itu suka memberi. Ayahku itu baik. Ayahku itu murah hati. Aku harus balik ke ayahku. Aku harus mencontoh ayahku. Akhirnya anak bungsu ini pulang ke rumahnya dan ayahnya ini, adik-adik, sudah menunggu lama anak bungsunya ini untuk pulang ke rumah. Dan ketika anak bungsunya ini kelihatan dari rumahnya, lalu ayahnya ini langsung lari dan memeluk anak itu.
Dan sejak saat itu adik-adik, anak bungsu ini mau jadi anak yang murah hati, karena ayahnya itu sosok yang murah hati. Jadi kalau ayahnya itu murah hati, berarti anaknya juga harus murah hati dong. Adik-adik, seperti anak bungsu yang tadi diceritakan, kita pun harus jadi murah hati. Ayo, adik-adik tahu nggak apa lawan kata dari murah hati? Lawan kata itu adalah pelit. Pelit itu apa sih? Pelit itu ya nggak mau bagi-bagi, semua yang ada di dia itu harus jadi punya dia. Nggak mau dibagi-bagi, pokoknya nggak mau dibagi-bagi. Nah, jangan jadi anak yang pelit ya adik-adik ya. Nah, kalau Bapa di surga itu murah hati, artinya kita juga harus murah hati. Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Siapa yang di sini anak-anak Tuhan? Ya, puji Tuhan. Jangan jadi pelit, karena Bapa di surga itu nggak pelit. Bapa di surga itu murah hati, dan kita sebagai anak-anak dari Bapa di surga, kita harus murah hati juga. Puji Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kakak ingin share ada 3 poin yang ingin kakak bagikan ke adik-adik hari ini. Yang pertama, murah hati itu harus didasari oleh kasih. Murah hati harus didasari oleh kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Kalau adik-adik mau memberi, adik-adik harus punya kasih. Harus punya yang namanya kasih, yang namanya cinta kepada sesama, kepada papa mama, kepada orang tua, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak yang lain, kepada orang lain, semuanya. Itu adik-adik harus punya yang namanya kasih. Kalau adik-adik nggak punya kasih, adik-adik nggak akan pernah bisa memberi dengan sepenuh hati. Seperti yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kita diajarkan untuk memberi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Itu kasih ya kan. Nah, itu dari kasih itu kita bisa memberi. Jadi adik-adik, kalau memberi itu harus senang ya. Kalau memberi itu nggak boleh dengan menggerutu, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, tapi harus senang. Nah, ketika adik-adik memberikan sesuatu ke orang lain, harus dengan senyuman, dengan hati yang bersuka cita. Kalau ada teman yang mungkin nggak bawa bekal di sekolah, atau nggak bawa uang jajan, adik-adik jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk meminjamkan uangnya ya, karena itu kebaikan, itu kemurahan loh, itu murah hati namanya. Kalau papa mama misalnya minta diambilin air minum, tolong dong diambilkan air minum. Adik-adik jangan bilang, gak mau, males. Nah, yang lain aja, gitu. Jangan, oke? Adik-adik harus bilang, oke, siap. Nah, itu namanya murah hati. Adik-adik rela memberi. Adik-adik ada seorang tokoh yang namanya Mother Teresa. Mother Teresa ini juga melayani Tuhan loh. Tapi bukan di musik, bukan di nyanyi, bukan jadi diaken, bukan jadi usher, bukan jadi kameramen, tapi Mother Teresa ini melayani Tuhan dengan membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Mother Teresa ini punya hati yang sangat baik, punya hati yang sangat murah hati. Pelayanannya Mother Teresa ini di negara yang namanya India. Waktu itu banyak sekali yang orang-orang yang sakit di pinggir jalan, orang-orang yang kotor. Tapi Mother Teresa nggak sungkan-sungkan loh untuk membantu mereka. Mother Teresa tetap murah hati, dia nggak peduli orang ini sesakit apa, sekotor apa, tapi Mother Teresa tetap mau membantu orang-orang itu. Kok bisa ya? Kenapa ya ada orang sebaik itu ya? Karena Mother Teresa punya kasih. Kita juga punya kasih itu kok adik-adik. Kalau adik-adik mau jadi seperti Mother Teresa, bisa. Karena kita semua punya kasih. Nah, karena Tuhan itu adalah kasih, maka kalau Tuhan itu hidup dalam hatinya adik-adik, kita juga punya kasih. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama jadi anak-anak yang murah hati. Adik-adik perlu yang namanya kasih. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan itu beri kita kasih, beri kita kemurahan, beri kita hati yang murah hati, supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Puji Tuhan. Baik, yang pertama itu kita harus punya kasih ya. Untuk jadi murah hati, kita harus ada dasarnya yang namanya kasih. Lalu yang kedua, murah hati itu menabur. Murah hati itu menabur.
Mazmur 126 ayat 5-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Adik-adik, menabur, kalau di sini gambarnya itu seperti menanam pohon. Kita lagi menanam benih, dan benih ini nanti tumbuh jadi pohon yang besar banget. Ada buahnya, ada daunnya, ada bunganya nanti. Nah, waktu adik-adik menanam benih yang pohon itu di dalam tanah, karena adik-adik nggak tahu. Nanti kalau sudah tumbuh sebesar apa ya, setinggi apa ya, terus buahnya banyak nggak ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu hasilnya, adik-adik harus tunggu kira-kira mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya pohon itu tumbuh besar, tinggi, lebar. Nah, adik-adik, seperti pohon yang tadi itu, seperti benih yang tadi, itu sama seperti dengan kita ketika kita murah hati. Ketika kita murah hati kepada orang lain, kepada papa mama, atau saudara-saudara, atau teman-teman kita. Nah, kita seperti lagi menabur benih di dalam suatu tanah. Adik-adik mungkin nggak akan merasakan efeknya itu mungkin besok, atau besok lusa, atau minggu depan. Tapi efeknya bisa adik-adik rasakan mungkin bulan depan, tahun depan, atau ketika adik-adik sudah jadi orang dewasa. Efeknya pasti bagus kok adik-adik, pasti bagus. Adik-adik mungkin bisa punya banyak teman, bisa semakin disayang sama orang tua, bisa jadi orang yang sukses, bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati adik-adik semua. Amin. Seperti di Amsal 25 ayat 21-22, di sini dituliskan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Adik-adik, kalau kita murah hati, kalau kita mau memberi, kakak percaya, kita semua pasti percaya Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan akan membalas itu. Amin. Kakak percaya itu. Dan Tuhan, ini janji Tuhan buat kita semua yang mau murah hati, yang mau memberi untuk orang lain, Tuhan akan membalas kebaikan kita. Walaupun terkadang orang itu setelah kita beri sesuatu, mereka nggak bilang terima kasih, langsung ditinggal. It's okay, nggak apa-apa. Karena Tuhan akan pasti membalas kebaikan yang sudah kita tabur itu kepada orang lain. Amin. Amin. Ya, itu yang kedua, adik-adik. Jadi murah hati itu menabur. Lalu yang ketiga, murah hati itu membahagiakan. Murah hati itu memberi kita sukacita, membuat kita senang. Seperti di Kisah Para Rasul ayat 20 ayat 35, di sini dituliskan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, murah hati itu bikin bersukacita loh adik-adik. Kakak pernah memberi sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, kayak hal-hal yang simple kayak makanan atau minuman atau baju. Itu buat kakak itu adalah sukacita tersendiri. Karena ketika kita memberi, ketika kakak memberi pada waktu itu, tiba-tiba kakak dikasih senyuman dari orang itu. Dan ada kata terima kasih dari orang itu. Nah, adik-adik seneng loh kalau misalnya kita memberi, lalu ada orang yang bilang terima kasih, dikasih senyum. Waktu adik-adik memberi sesuatu ke papa mama bilang terima kasih ya, itu seneng banget. Ada sukacita di situ. Dan yang bersukacita bukan cuma diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus juga senang. Karena Tuhan Yesus melihat, aduh anakku sangat murah hati ya, anakku suka memberi pada orang lain, anakku suka memberi ke orang tuanya, dan kakak percaya Tuhan Yesus pasti bangga kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena ketika kita bisa memberi, kita juga sedang memberkati orang lain, adik-adik. Nah, memberi itu bukan cuma materi, bukan cuma kayak uang atau makanan, tapi adik-adik juga bisa memberi waktu, bisa memberi juga kata-kata yang baik kepada orang lain atau ke papa mama. Contohnya, adik-adik mungkin bisa bilang ke papa mama, aduh, papa ganteng banget, atau mama cantik ya hari ini ya, masakannya enak.
Nah, gitu. Jadi nggak perlu barang-barang yang kelihatan, adik-adik juga bisa memberi dengan kata-kata yang baik. Oke, puji Tuhan. Dan dari kita memberi adik-adik, kita bisa menceritakan ke orang lain, kita bisa menunjukkan ke orang lain kalau, oh, aku punya Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu suka memberi. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu murah hati. Nih, kayak aku. Aku ini cerminnya Tuhan Yesus. Kalau orang lain melihat adik-adik, orang lain juga bisa melihat Tuhan Yesus. Dan akan ada banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus dari diri adik-adik. Nah, adik-adik, itu yang ketiga, membahagiakan. Murah hati itu bisa membuat kita bersuka cita, bisa membuat kita berbahagia. Oke, hari ini ada 3 poin yang ingin kakak bagikan ya. Kita ingat-ingat lagi ya. Jadi yang pertama, murah hati itu harus didasari oleh kasih. Yang kedua, murah hati itu menabur. Yang ketiga, murah hati itu membahagiakan, memberi kita sukacita, membuat hati kita senang. Yuk, kita sama-sama minta ke Tuhan, kita minta ke Tuhan Yesus supaya Tuhan itu memberi kita hati yang murah hati. Kita punya karakter murah hati. Hati yang suka memberi kepada orang lain, dan kakak percaya Tuhan pasti senang kalau anak-anaknya ini murah hati. Kalau adik-adik itu murah hati, Tuhan pasti senang, Tuhan pasti bangga. Karena seperti Bapa yang murah hati, Bapa kita di surga itu murah hati, kita juga harus murah hati. Amin. Oke, yuk kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa saat ini. Kita sama-sama berdoa, kita minta ke Tuhan supaya Tuhan kasih kita kemurahan hati. Tuhan kasih hati yang mau memberi kepada orang lain. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa, semuanya sikap berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Bapa yang murah hati. Bapa yang sangat suka memberi. Ketika anak-anaknya meminta sesuatu, Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu mendengarkan dan Engkau akan mengabulkan itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau punya hati yang sama seperti-Mu. Kami mau punya hati yang penuh dengan kemurahan hati, supaya semua orang bisa melihat kalau Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita, yang dalam hidup kami, ini murah hati juga. Dan kami mau punya hati yang seperti itu Bapak. Kami mau punya hati yang suka memberi, yang ketika kami memberi, kami penuh dengan sukacita, kami nggak menggerutu, kami nggak mengeluh, kami nggak sedih, kami nggak marah, tapi justru kami tambah sukacita ketika kami memberi. Tuhan, itu permohonan kami, itu permintaan kami Tuhan, satu hari ini Tuhan, yaitu kami mau hati yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, belum selesai nih. Nah, sebelum kita selesai, sebelum kita tutup semuanya, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya sangat gampang, sangat singkat, dan adik-adik pasti mengerti, pasti gampang hafalinnya. Dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Yes, puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah. Kakak mau ingetin lagi, jangan lupa terus tetap murah hati ya, terus suka memberi kepada orang lain. Amin. Baik adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.